Itu pernyataan pendeta Buas. Allah tuh maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Di kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Di terjemahan baru LAI ya. Ini jelas-jelas tertulis, maka menyesallah Tuhan, huruf besar semua ini ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jelas di sini, tulisannya jelas, maka menyesalah Tuhan. Yang menyesal siapa di sini? Tuhan. Bukan manusia loh ya, menyesalah Tuhan. Bahkan di sini disebutkan memilukan hatinya. Nya ini N-nya huruf besar. Berarti siapa di sini memilukan hatinya? Tuhan. Tuhan pilu hatinya. Ada menyesal, ada pilu hatinya. Di Amos pasal 7 ayat ke-6 ya. Amos pasal 7 ayat ke-6. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Jelas ya, apa yang dinyatakan pendeta Budi Asali justru bertentangan dengan yang tertulis di kitabnya sendiri. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Bu tahu Bu, dia pakai kerudung justru percaya dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah khususnya di dunia maya yang terus berada di garda terdepan melawan anasir-anasir penyesapan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Ini moto Fakta Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, masih reaction soal debat pendeta Esra Soru dan pendeta Budi Asali versus Dondi Tan dan kawan-kawan. Jika kemarin saya reaction soal pasca debat ada wanita yang bersyahadat, kali ini saya reaction fakta pertentangan klaim pendeta Budi Asali versus ayat Bible. Pendeta Buas menanggapi pernyataan Dondi Tan soal Allah bukan manusia yang merujuk pada ayat di Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Pendeta Budi Asali bilang, Allah Maha Tahu sehingga tak mungkin menyesal. Itu pernyataan pendeta Buas. Allah tuh maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Tapi sahabat, kalau kita periksa dengan seksama, banyak ayat Bible justru tertulis Tuhan menyesallah Tuhan. Artinya di kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh pendeta Budi Asali, dipegang oleh pendeta Budi Asali, jelas-jelas menyebutkan Tuhan menyesal. Biarlah fakta yang bicara, mari kita buka. Pak Esra Soru belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam Perjanjian Lama, Bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6 Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak. Tolong jelasin. Oke. Jadi yang Bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayat ya, membuat artinya menjadi kacau. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah tuh maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Nah ini dia yang menjadi persoalan luar biasa. Saya akan tunjukin bukti bahwa apa yang dinarasikan Pak Pendeta Budi Asali justru bertentangan dengan narasi yang tertulis di kitab Bible yang jadi pegangan Pendeta Budi Asali. Saya sepakat dengan narasi Pak Pendeta Budi bahwa Allah bukanlah manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Manusia bisa berdusta dan menyesal. Allah tidak seperti itu. Ya, saya sepakat. Artinya, keadaan menyesal, berdusta itu hanya ada di sifat manusia yang notabene makhluk ciptaan. Ya, sedangkan Allah,
Tuhan tidak mungkin berada di kondisi atau situasi menyesal dan berdusta. Tapi mohon maaf saudaraku, mari kita simak fakta-fakta ayat yang begitu banyak tersebar di kitab Perjanjian Lama yang diambil oleh pemimpin umatnya Pak Budi di zaman dulu ya. Kemudian disatukan dengan Perjanjian Baru dijadikan kitab di Kristen. Ya, di sini saya tidak menafsir, saya tidak membuat terjemahan sendiri, saya tidak berasumsi. Semuanya saya bacakan berdasarkan apa yang tertulis nyata di kitab Bible, tanpa saya tambah, tanpa saya kurangi. Ini di ayatnya. Baik sahabat, coba kita periksa, kita baca sama-sama di kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Di terjemahan baru LAI ya, ini jelas-jelas tertulis, maka menyesallah Tuhan, huruf besar semua ini ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jelas di sini, tulisannya jelas, maka menyesallah Tuhan. Yang menyesal siapa di sini? Tuhan. Bukan manusia loh ya, menyesallah Tuhan. Bahkan di sini disebutkan memilukan hatinya. Nya ini N-nya huruf besar. Berarti siapa di sini memilukan hatinya? Tuhan. Tuhan pilu hatinya. Ada menyesal, ada pilu hatinya. Tuhan. Ya, sifat manusia apa sifat Tuhan? Silakan kalian nilai sendiri. Berikutnya ayat di Amos pasal 7 ayat ke-6. Ya, Amos pasal 7 ayat ke-6. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Allahnya huruf besar semua. Di sini Tuhan huruf besar, ya. Di siapa di sini menyesal? Tuhan. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Menyesal nggak di sini? Menyesal. Tuhan menyesal. Ya, versi di kitabnya Budi Asali. Coba kita baca di kitab Yeremia pasal 26 ayat ke-13, Perjanjian Lama ya. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Menyesal nggak di sini? Menyesal. Jadi Tuhan bisa menyesal di kitabnya Pendeta Budi Asali. Padahal Budi Asali mengatakan, ya kalau Tuhan tidak mungkin menyesal. Tuhan tidak menyesal, tidak seperti manusia. Tapi nyatanya di kitabnya sendiri tertulis seperti ini. Tuhan menyesal. Oke, sekarang kita lanjut ke kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Menyesallah Allah. Ya, berarti dalam kitab ini jelas-jelas bahwa menyesal itu bisa terjadi pada Tuhan. Jelas ya, apa yang dinyatakan Pendeta Budi Asali justru bertentangan dengan yang tertulis di kitabnya sendiri. Artinya keyakinan Pendeta Budi Asali ini lebih sesuai dengan keyakinan Muslim bahwa Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta, bukan manusia yang bisa menyesal ya. Berdusta, menyesal itu kelakuan makhluk, itu yang dialami oleh makhluk, tetapi Tuhan tidak mungkin ya, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin menyesal. Karena itu sekali lagi sifat makhluk bukan sifat Tuhan. Tapi Pendeta Budi lupa, di kitabnya justru Tuhan disifati sama seperti manusia, Tuhan menyesal. Ayo, mau bilang, oh itu kiasan, terserah ya. Tapi yang pasti ayatnya konkret tertulis seperti itu. Menyesal artinya kondisi di mana harapan dan kenyataan tidak sesuai. Misalnya nih berharap mendapatkan A, kenyataannya yang terjadi adalah B, berharap bekerja dapat gaji 10 juta. Setelah bekerja dan gajian ternyata hanya dapat 500.000. Waduh, nyesel gue. Kalau tahu gini mah ngapain gue kerja ya. Menyesal karena terjadi tidak sesuai dengan harapan. Nah kayak gini sifat Tuhan apa sifat makhluk? Jelas makhluk lah ya, ini manusia bukan Tuh. Nah sekarang bagaimana menjelaskan ini Pak Pendeta? Ayo yang bisa memberikan penjelasan silakan sampaikan di kolom komentar. Nah kata Budi Asali alias Buas, Allah Maha Tahu sehingga tak mungkin menyesal. Tapi justru banyak ayat di Bible tertulis Allah menyesal, menyesallah Allah, menyesallah Tuhan. Nah, mana yang benar nih? Pernyataan Pendeta Buas atau ayat Bible? Nah, menurut sahabat gimana? Bertentangan nggak nih? Silakan sampaikan di kolom komen ya terkait hal ini. Antara pernyataan Budi Asali yang ternyata berbeda dengan yang tertulis di Bible. Nah, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Bagi yang belum subscribe, silakan dukung kami terus untuk menghadang, melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.